Tuhan Yesus.
pada saat pagi hari ini kami berterima kasih dan lainnya menjadi penyembahan yang berubah-ubah harum di hadapan pada saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya katakan Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian tak pernah ragu. Pujian lebih dari pemenang.
Kita nyanyikan pujian tak terbatas, kagumi cara mencintai. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kaulah yang baik, Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kami sampai saat ini. Semuanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat kembali beribadah di tempat-Mu, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman yang ditabur menjadi kekuatan, menjadi semangat yang baru bagi kami, pengharapan yang baru, dan kami diberkati oleh firman-Mu bagi hari ini. Bersiap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita dapat melaksanakan ibadah Natal kita minggu lalu dengan baik, semuanya karena kasih Tuhan, dan kembali kita dapat beribadah dan kita akan memasuki di penghujung tahun 2024 ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita buka kitab kita dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, kita akan baca dari ayat keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi pasal keempat ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Filipi pasal 4 kita akan baca dari ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang mendengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sukacita yang sejati karena iman kepada Yesus. Saudara, kita bersyukur kita ada di akhir bulan di tahun ini, dan kita akan memasuki di tahun yang baru. Semuanya itu karena penyertaan dari Tuhan, karena kebaikan dari Tuhan kita dapat melewati semuanya ini. Ada suka, ada duka, ada pergumulan, ada sukacita. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa kita harus memiliki sukacita yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dapat melangkah nanti di tahun yang baru dengan kehidupan yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ya, ada sukacita yang sejati yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan itu ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. 2 kali dia menekankan bersukacitalah. Artinya ada penekanan yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus tentang bersukacita. Karena apa? Karena jemaat-jemaat di Filipi, mereka mengalami pergumulan sebagai jemaat Kristus di sana karena banyaknya ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran sesat. Sehingga banyak jemaat-jemaat Kristen di sana yang kepercayaan kepada Yesus yang semakin berkurang. Tetapi Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena dengan bersukacitalah di dalam Tuhan, saudara, kita akan melewati setiap pergumulan hidup kita. Kita akan melewati setiap tantangan yang saudara hadapi saat ini tanpa menjadi beban pikiranmu, tanpa menjadi batu sandunganmu, tanpa menjadi duri dalam daging dalam hidup saudara. Dan Paulus menekankan
dengan bersuka cita di dalam Tuhan yang sejati yang Tuhan berikan, membuat kehidupan kita tetap terus melangkah maju. Ya, ketika ada persoalan yang berat, kita malah mundur ke belakang. Kita nggak bisa maju. Karena apa? Pergumulan kita itu selalu menjadi pikiran dalam hidup. Tapi Paulus menekankan kepada kita, mari kita bersuka cita. Kita bersuka cita hari ini karena kelahiran Yesus Kristus. Mari bersuka cita. Jangan di hari Natal saudara malah merenung. Gimana nih baju Natal ini? Gak ada, belum beli baju Natal. Natal itu bukan identik dengan baju baru dan pakaian baru. Natal itu adalah bagaimana hati yang baru saudara berikan di hari Natal ini kepada Tuhan. Ya, aduh sedih Natal, orang-orang berkumpul dengan keluarga, saya nggak bisa kumpul dengan keluarga. Yang penting ada sukacita yang kita rasakan di hari Natal ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat bagaimana sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Yang pertama adalah dengan bersukacita kita dapat memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada dan supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya. Dengan berbuat kebaikan kepada orang lain, maka orang itu akan melihat adanya Yesus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bersuka cita, pasti yang ada di dalam hidup saudara bagaimana saudara bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi kalau hidupmu saat ini tidak bersuka cita, boro-boro jadi berkah. Boro-boro memberkati orang, mikirin hidupnya sendiri aja sudah susah. Ya. Dengan berbuat baik, dengan bersuka cita, memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Yesus selalu mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, itulah yang juga kita lakukan sama seperti orang lain. Kalau saudara hari ini makan enak, maka orang lain pun juga bisa merasakan makan enak dengan apa yang saudara berikan kepada mereka, sama dengan apa yang saudara makan. Kalau hari ini saudara bisa pakaian bagus di hari Natal, maka orang lain pun juga bisa merasakan menggunakan pakaian yang bagus. Karena saudara berikan kepada mereka pakaian yang sama dengan saudara gunakan saat ini. Ya, saudara beli baju Natal mahal-mahal, tapi saudara kasih ke orang lain baju Natal yang 100.000 tiga, itu gak sebanding. Ya, saudara di hari Natal makan enak, makan daging, tapi saudara kasih ke orang lain ikan teri, ikan asin, gak sebanding. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Apa yang kita lakukan dalam diri kita harus sama dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Itulah namanya mengasihi. Ya. Kebaikan itu adalah bahasa semua orang yang bisa diterima siapapun. Dengan perbuatan baik kita menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang, kepada sesama, dan kita memuliakan nama Tuhan. Makanya kebaikan itu kita berbuat baik kepada semua orang, saudara, universal. Tanpa membedakan dia suku apa, tanpa membedakan dia dari daerah mana, tanpa membedakan dia agama apa. Kebaikan itu untuk semua orang. Karena apa? Tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka di hari Natal ini kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Yang sederhana-sederhana saja. Dengan tenagamu, saudara bisa berbuat baik.
Dengan pikiranmu, saudara bisa berbuat baik. Dengan waktumu, saudara bisa berbuat baik. Atau dengan uang dan hartamu, saudara juga bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu bukan hanya berbicara tentang uang, enggak. Ya, bisa dengan tenaga, saudara punya tenaga, bantu orang lain. Ya, saudara punya pikiran, bantu, kasih ide-idenya, pikirannya, ya. Saudara punya waktu buat dia, sama-sama bantu. Ya. Karena dengan bersuka cita orang bisa berbuat baik. Yang kedua, dengan bersuka cita kita bisa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan memberikan kita sukacita yang sejati dari Dia, maka tidak akan terhalang bagi kita untuk tidak berdoa. Tapi kalau tidak ada sukacita dalam hati saudara, berdoa aja susah. Jangankan berdoa, datang gereja aja susah. Ya, karena apa yang ada di dalam pikiran kita ya masalahmu saat ini. Bahkan dalam doamu kita jadi gak fokus dalam berdoa karena pikiran kita selalu itu terus. Tapi dengan bersuka cita, masalah kita jadi pikiran yang ada di dalam diri kita fokusnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan bersuka cita kita bisa melepaskan rasa khawatir ketakutan kita, ya, dan kita dapat menaikkannya dalam doa. Dan dalam doa itu saudara kita bisa mensyukuri segala keadaan kita yang terjadi saat ini karena Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi kita bisa belajar bersyukur, saudara. Hari ini apakah kita kurang bersyukur? Kita ada saat ini, bisa bergereja saat ini karena Tuhan. Kita bisa sehat, kita tidak harus dirawat di rumah sakit karena Tuhan. Kemarin kami melihat saudara kami di seorang jaksa, tapi dia terkena serangan stroke dan dirawat di rumah sakit. Saudara bayangkan, pertama dirawat di rumah sakit pasang minggu, kemudian langsung dipindahkan ke RSPAD. Jadi kemarin kami pulang malam, kami dari pasar minggu langsung ke RSPAD Garut. Untuk perawatan yang dilakukan langsung oleh dokter Terawan. Saudara tahu berapa biaya perobatannya? Mereka harus deposit 300 juta dulu baru bisa dirawat. Bayangkan saudara, betapa mahalnya kesehatan itu saat ini. Tapi saudara saat ini bisa rehat, bisa datang ke gereja, ya meskipun batuk-batuk, flu-flu dikit, itu harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus banyak-banyak bersyukur, saudara. Dengan banyak bersyukur, artinya kita tidak terlalu banyak neko-neko sama Tuhan. Tidak terlalu banyak permintaan sama Tuhan itu. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau hidupku kaya, Tuhan aku mau punya pasangan yang begini, Tuhan aku mau dapat kerja yang bagus begini. Tapi kalau kita bersyukur, kita berdoa, memohon kepada Tuhan, dan biarkan serahkan semua kepada Tuhan, dan biar rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tahun depan adalah waktunya kita lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah dengan bersuka cita kita bisa memikirkan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu di dalam ayat 8 dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang didengar, semua yang kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu.
Tidak dituliskan di dalam firman Tuhan, pikirkanlah masalahmu, pikirkanlah pergumulanmu, pikirkanlah utangmu. Ya. Pikirkanlah jodohmu yang belum ada saat ini. Pikirkanlah masalah orang lain. Enggak. Tapi firman Tuhan, pikirkanlah semua yang baik. Karena dengan kita memikirkan semua yang baik, itu akan menambahkan sukacita kita semakin berlimpah lagi di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara, dengan bersukacita kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, selalu memikirkan hal-hal yang membuat kita memberikan dorongan yang baik dalam Tuhan, memberikan semangat-semangat yang baru dalam Tuhan, memberikan motivasi kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh sukacita yang diberikan oleh Tuhan saat ini dalam hidup saudara. Pak, emang gak boleh pikirin masalah? Masalah gak perlu dipikirin, saudara udah datang sendiri itu masalah. Tanpa saudara pikirkan, tiba-tiba masalah itu ada aja. Ya, yang tadinya kita gak tahu tiba-tiba ada aja masalah. Ya kan? Pulang dari Natal, saya mati, masalah baru lagi. Gak bisa mandi, ya. Kami gak bisa masak, harus beli bubur tadi pagi, ya. Kau usah dipikirin, itu pasti ada aja masalah, ya. Barnabas mandi cuma segayung, 2 gayung, 3 gayung, udah habis, ganti. Yang saya harus mandi itu biur, udah banyak. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita memikirkan hal yang itu akan membuat saudara semakin sakit kepala. Apalagi kalau saudara mikirin masalah orang, aduh, tambah pusing. Masalah sendiri aja kita udah pusing, apalagi masalah orang saudara pikirin. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara tidak mampu memecahkan masalah orang, yang tidak usah ikut campur dalam masalah mereka. Kalau saudara bisa bantu. Kalau saudara tidak bisa bantu, katakan, mohon maaf, saya tidak bisa bantu. Oleh sebab itu, Filipi berkata, pikirkanlah semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang baik, semua yang patut dipuji. Kita harus berpikiran positif saat ini, saudara. Kepada orang lain pun kita juga harus memulai dengan berpikiran yang positif. Kita mulai pikiran yang positif kepada angel. Apa positif angel ya? Kita pikirkan taruh kepala dia mulai kan. Pikiran yang positif dari Pita apa? Positif dari Abdul apa? Jangan kita pikirkan yang jelek mulu. Si Pita pulang malam habis dari mana dia? Pacaran kali dia, ke Monas kali dia. Nah, fokus kerupuknya kebanyakan kali. Berbal-balnya itu banyak, kejar target buat nakal kali. Yang mari saudara hari ini kita mulai berpikir yang benar, yang positif. Yang terakhir, dengan bersuka kita bisa mentaati firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu terima, maka lakukanlah itu, maka damai sejahtera Tuhan menyertai kamu. Kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita sudah berkali-kali berdoa kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan lakukan. Setiap khotbah yang saudara dengar setiap minggu, lakukan. Ya. Setiap firman yang sudah saudara baca, lakukan. Karena apa? Ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Karena kita sudah menuruti kehendak dan rencana Tuhan melalui firman yang Dia berikan kepada kita. Ada reward, ada hadiah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara saat ini. Makanya orang berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih menyertai. Karena apa?
Karena mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Tuhan pasti memandang setiap orang yang mengasihi Dia. Ada berkat, ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang sudah mengasihi Dia. Ya pasti dong saudara. Kita sudah setia sama Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan. Pasti ada perbedaan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Pasti ada perbedaan orang yang jauh dari Tuhan. Pasti ada perbedaan. Oleh sebab itu hari ini, jika saudara ingin melihat damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, mari lakukanlah firman Tuhan. Bulan lalu kami bergumul untuk memperpanjang sewa gereja ini, karena sewa gereja kita minimal harus dibayar 6 bulan. Tidak seperti Pastor Ishak, tiap bulan bisa dibayar, itu masih enak. Masih dari gaji bisa ke situ. Tapi kita harus bayar sewa per 6 bulan. Malah dibilang kalau bisa 1 tahun. Wah, 6 bulan aja. Oh, kami bergumul saudara, bagaimana? Kita harus Natal lagi kemarin. Kami berdoa bersama Ibu Gembala tempat ini. Setiap hari kami doakan pergumulan saudara, pergumulan jemaat, acara kita, dan sewa gereja kita. Dan puji Tuhan saudara, ada berkat Tuhan. Gereja kita sudah kita bayar untuk 6 bulan ke depan. Atau kita sudah dapat berjalan dengan baik. Kita sudah bisa berbagi kasih kemarin di Natal kita. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mungkin nanti Natal di Cengkareng lebih besar dari ini. Pasti. Berkat Tuhan kan lebih besar bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu bersuka kita lah. Jangan pikirkan pergumulan saudara di hari Natal ini. Nikmati Natal ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan berkati kita. Mari kita balik berdiri. Kita akan pujian waktu kecil kita merindukan apa? Kecil kita merindukan Natal, hari raya kita yang berbahagia. Namun tak menyadari seorang lain telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Dari satu tahun anugerah yang besar dari Bapa yang relakan disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, dapat
itu hari ini firman-Mu menguatkan kami agar kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami beriman, kami berharap hanya kepada-Mu Yesus, Tuhan Allah yang kami sembah, yang memberikan kami kekuatan dan keselamatan dari-Mu. Hari ini firman-Mu semakin meneguhkan kami untuk kami semakin lagi bersyukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semakin lagi memberikan hidup kami untuk lebih lagi mentaati setiap kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan, untuk lagi bersyukur atas semua yang Tuhan sudah beri. Sampai saat ini kami ada semua karena kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami terima kasih buat pada saat pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami memberikan yang terbaik dan kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Nanti doa berkat. Nanti doa dipimpin oleh Pastor Isa. Doa berkat dipimpin oleh Pastor ini. Kita nyanyikan pujian doa mengubah segala sesuatu. Mencarimu segala
kepada nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat dilepaskan, mengalami kemenangan, terobosan hidup dan pergumulan dalam setiap doa dan juga kerinduan. Kami percaya Tuhan menjawab, Tuhan buka jalan. Ini jalan yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Bapa dalam surga berkati gereja-Mu, Dia sangat kalah kapuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengurapi dari hamba-Mu gembala sidang beserta dengan keluarga dan juga para pelayan Tuhan, para pengurus gereja. Tuhan berikan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu Tuhan khususnya di tahun depan terus mengalami terobosan dan mengalami penuaian jiwa-jiwa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan lebih dahsyat lagi. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terus Tuhan nyatakan di tempat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi dan dinyatakan, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Dan biar kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan di dunia ini. Kami akan melihat bahwa orang-orang kenal bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa kasih setia Tuhan dinyatakan bagi daerah ini. Dan juga Tuhan berkati pemilik tempat ini Tuhan Yesus, dan setiap usaha dan pekerjaan dan keluarganya. Dan biarlah tangan Tuhan dinyatakan berkati. Dan kami serahkan juga kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Dan kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan dulu, sekarang, sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus menyertai dan juga memberikan kemurahan dan kuasa-Nya. Dan kami sebelum pulang dan kembali ke rumah masing-masing, kami akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sudah menerima berkat Tuhan, marilah akan bertang untuk tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Ulama dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, akan selalu berkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dunia ini. Kiranya berkati.